Nah, 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 begitulah guys realitanya ya. Hello guys, welcome back to Zona Cop Store. Di video kali ini kita mau bahas request hari abang ini. Oke? Seperti biasa, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya dan klik subscribe agar tak ketinggalan channel-channel dari Randy. Agar tak terjadi hoax pendapat korang, Randy tunggu. Tak usah berlama-lama. Let's go. Let's go. Tahukah kamu, Malaysia menjual BBM RON 95 bersubsidi dengan harga sekitar 8 di Beparanas per liter untuk warganya sendiri. Nah, sementara di Indonesia, harga BBM subsidi dan non-subsidi memiliki skema yang berbeda sesuai kebijakan pemerintah. Salah satu alasan BBM Malaysia bisa lebih murah adalah karena negara tersebut juga merupakan produsen minyak dan memberikan subsidi yang cukup besar kepada masyarakatnya. Namun subsidi itu hanya berlaku untuk warga Malaysia dengan aturan tertentu, sedangkan kendaraan asing harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Setiap negara punya kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonominya masing. Gila cuy. RON 95 ternyata subsidi ya di sana ya cuy ya. Anjay, tak tahu cuy. 95 subsidi harga 8.400 cuy. Di Indonesia RON 92 16 250. Aduh. What? Baru tahu cuy. Semurah itu cuy. Anjay. Makanya rakyat Malaysia tak pening cuy. Betul. Aduh, kawan-kawan Malaysia tak pernah pening nih kayak macam ini nih. Karena minyak murah di sana cuy ternyata cuy ya. Tak ada yang bilang dari kemarin. Pertanggal 10 Juni kemarin, harga minyak atau BBM di Indonesia itu naik dari yang tadinya 12.000 sekian jadi 16.250. Itu untuk yang RON 92. Gue baru sadar kalau ternyata RON 92 di Indonesia itu harganya sama kayak harga RON 95 di Malaysia dan itu tanpa subsidi. Bahkan di sini itu RON Benar. RON 95 ini di konten kakak ini tanpa subsidi, di konten sebelumnya bersubsidi. Itu yang betul yang mana cuy? Atau subsidinya hanya betul untuk kawan-kawan Malaysia aja? Harga RON 95 hari ini, harga runcit petrol RON 95 di Malaysia adalah seperti berikut. Harga bersubsidi 1,99 liter, 1,99 berarti sekitar 8.000. Untuk warga negara Malaysia yang layak dan berdaftar, harga tersubsidi 3,72 liter. Tapi kakaknya ini orang Indonesia yang ada di Malaysia. Harusnya dia dapat dengan harga 3,72 ringgit dong. Setara sekitar 15 ribuan lah ya. Iya toh, betul nggak? Coba komen kawan-kawan. Ini yang bener yang mana ini? Subsidi kakak ini bilangnya dapat harga RON 95 itu di harga 10.000. 5 ada subsidi maksimum 200 liter untuk warga negara dan subsidinya itu harganya 2 ringgit atau sekitar Rp10.000. Wajar banget kalau masyarakat kita tuh marah semarah-marahnya tiba-tiba naik gitu aja tengah malam di tanggal 10 Juni. Dan sebagai warga menengah, gue sangat relate kenapa banyak yang marah-marah di threads, di Instagram, di semua platform sosial media. Gaji nggak naik tapi semua kebutuhan naik serentak. Bahkan yang sedihnya di sini itu pas minyak mau naik, itu pemerintahnya benar-benar infoin gitu dan mereka masih kasih subsidi. Jadi warganya tuh masih bisa bernafas gitu. Sedangkan tiba-tiba WNI nggak ada pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba naik gitu aja. Naikannya 35%, bahkan kalau dibandingin sama Malaysia, di sini udah dapat 95 dan itu non subsidi. Gila sih. UMR di Malaysia sama di Jakarta gedean di sini. Sedangkan UMR di Indonesia aja, kota kayak Jogja, Bandung, berapa sih UMR-nya? Disuruh beli Pertamax 16.000. Ya jelas parah lah, kerja banting tulang. Makin diperes. Masih ada buzzer. Pakai, tolong.
Nah, 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 begitulah guys realitanya ya. Gaji di daerah sekitar Randy itu bisa dilihat ya, sekitar ya kurang lebih antara 2 sampai 3 juta. Itu pegang 3 juta sampai 5 juta aja udah orang kaya di daerah Randy cuy. Macam itu. Disuruh beli bensin subsidi sekian, terus tak subsidi sekian. 16.000 yang tak subsidi ya. Aduh. Nggak sakit banget mbak, gila ini mbak. Kita udah gila mbak di sini mbak. Jadi tak usah cakap sakit, kita gila mbak di sini mbak, udah gila kita. Ya Allah. Habis itu naiknya tuh malam cuy, memang cuy. Di sini tuh kalau bilang kaget, kaget banget cuy. Tengah malam kita lagi enak-enak lepak-lepak gitu, tahu-tahu subsidi naik tanpa ada pemberitahuan. Setahu Randy tanpa ada pemberitahuan. Memang banyak yang ngomel juga gitu loh. UMR di Indonesia sama Malaysia selisihnya jauh. BBM murah sana. Ya Allah, pedih cuy. Coba tengok kawan-kawan, selama ini tahu nggak keadaan yang seperti apa di sini? Kalian bisa komen betul tak apa yang dikatakan kakak ini tadi. Oke lanjut. Indonesia baru sahaja naikkan harga petrol lebih 30%, manakala Malaysia pula masih kekalkan harga petrol 95 pada harga RM1.99 seliter. Jadi kalau dengar cakap sesetengah pembangkang, Malaysia ni macam dah nak runtuh dan tiada harapan. Hakikatnya, apa yang berlaku di Indonesia sekarang menunjukkan betapa pentingnya kestabilan ekonomi dan mata wang sesebuah negara. Di Indonesia, harga Pertamax atau RON 92 naik daripada sekitar RM12.300 kepada RM16.250 seliter, iaitu kenaikan hampir 1/3 dalam satu langkah. Puncanya bukan sekadar harga minyak dunia naik, tetapi nilai rupiah juga jatuh berbanding dolar Amerika. Bila rupiah lemah, kos import minyak terus meningkat. Bila kos minyak naik, kerajaan dan syarikat minyak terpaksa memindahkan sebahagian beban itu kepada pengguna. Kesannya, kos perjalanan naik, kos penghantaran naik dan harga barang pun mula meningkat. Sekarang, bandingkan dengan Malaysia. Walaupun dunia sedang berdepan konflik Timur Tengah, harga minyak global yang tidak menentu dan ekonomi dunia yang perlahan, harga petrol RON 95 masih kekal pada RM2.05 seliter. Adakah Malaysia sempurna? Sudah tentu tidak. Masih banyak perkara yang perlu diperbaiki dan masih ada isu yang perlu diselesaikan. Tetapi jika kita mahu menilai keadaan negara secara adil, kita juga perlu melihat fakta dan membuat perbandingan dengan negara lain. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada kelemahan sendiri sehingga tidak nampak apa yang berjaya dipertahankan. Jadi sebelum kata Malaysia sudah tiada harapan, lihat dahulu apa yang sedang berlaku di negara jiran. Barulah kita sedar, dalam keadaan dunia yang penuh ketidaktentuan hari ini, Malaysia sebenarnya masih berada dalam kedudukan yang jauh lebih baik daripada yang ramai sangka. Betul cuy. Jadi ya sebenarnya masing-masing kembali masing-masing ya. Kalau pribadi sih Randy tak pernah melihat yang macam itu sih. Jadi Randy itu melihatnya itu ya kita ngelihat faktanya seperti itu ya mau nggak mau Randy harus belajar cuy. Kita harus belajar, kita harus kalau memang mereka lebih bisa lebih dulu ya udah why not gitu loh. Nggak perlu ego lah ya. Yang penting kita mau belajar buat sama-sama maju nantinya selama kita bisa memperbaiki lah dan berkembang macam tuh. Memang saya Randy mengakui bahwasanya dengan fakta yang selama ini Randy bahas itu Malaysia secanggih itu cuy. Dan tak heran gitu loh, Randy ketahui sendiri dari kawan Randy dan dari Wak Lonjong gitu macam tuh cuy. Makanya ini salah satu goals Randy pengen berangkat ke sana gitu. Cuma ya kondisinya masih belum memungkinkan lah ya untuk kondisi saat ini macam tuh cuy. Tapi ya tak payah lah kita saling berbanding lah ya. Yang penting kita belajar bareng dan kita saring nih berita-berita hoax, berita-berita yang
betul-betul fakta kita sharing di sini agar semua kawan-kawan belajar semua. Ada yang bersalah paham. Tak perlu gengsi cuy. Randy mengakui itu. Randy tak gengsi sama sekali. Enggak cuy, kita nggak iri cuy. Malah kita itu seneng, bangga lah. Justru kita itu bangga, wah ternyata negara Malaysia udah semaju ini gitu loh. Harusnya kita itu belajar dari Malaysia. Kalau saya pribadi, Randy pribadi harusnya belajar sih. Harusnya, tapi ya kadang orang tuh melihat Randy tuh bahwasanya kenapa kok bahas Malaysia lah, karena saya bahas Malaysia karena bangga cuy, seneng cuy gitu loh. Kok bisa teknologi secanggih ini di tetangga tapi kita tidak tahu ini selama ini gitu loh lah. Makanya video ini dibuat tujuannya berkhususkan untuk mengetahui fakta-fakta yang ada, membuka cara berpikir kawan-kawan sekitar Randy agar oh ternyata kita itu harus lebih cepat berkembang loh, atau harus bisa mengikuti lah minimal macam itu sih cuy. Jadi minta sokongannya buat kawan-kawan Malaysia untuk dukung channel ini juga ya, agar persaudaraan kita tetap terjalin macam itu. Oke, lanjut di video keempat. Bisa harga bensin di Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Padahal sama-sama negara penghasil minyak, Malaysia masih memberikan harga subsidi untuk bensin tahun 95 mereka, sehingga harga jualnya sekitar 2-3 ringgit per liternya. Sementara Indonesia secara bertahap mengurangi ketergantungan subsidinya dan mengikuti harga pasar, apalagi ketika rupiahnya melemah terhadap dolar Amerika. Akibatnya ketika harga minyak dunia naik dan kurs rupiahnya melemah, justru biaya BBM Indonesia ikut naik. Dua negara tetangga, dua kebijakan yang berbeda. Menurut kamu, mana yang lebih tepat? Subsidi seperti negara Malaysia atau mengikuti harga pasar seperti sekarang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dari beberapa konten tadi di awal video RON 95 disubsidi, di kedua RON 95 disubsidi tapi ada yang tak subsidi. Jadi gini ya sistemnya ya, di sana itu satu bensin itu ada yang disubsidi ada yang tak ya di RON 95 tadi. Yang subsidi buat warga Indonesia, warga Malaysia, yang tak subsidi itu untuk warga luar Malaysia. Betul tak itu? Macam itu ya ternyata sistemnya ya. Kok bisa ya menyaring macam itu cuy ya? Kok Randy tak terpikir sih. Maksudnya kalau di sini kan kalau subsidi all nih, semua orang pakai nih. Tak ada tak bisa disaring cuy. Tapi kok di sana bisa ya disaring, itu ibarat maksudnya betul-betul ada warga Malaysia bener-bener oh iya ada IC ya. Waduh Randy lupa. Nah itulah bedanya cuy. Makanya bukan bedanya cuy, maksudnya ya itu tadilah salah satu yang buat Randy wah terinspirasi cuy. Iya sih, IC tadi kan yang bisa ngasih subsidi dan bisa membatasi subsidi tadi kalau berlebih ya cuy ya. Akhirnya tidak disalahgunakan. Nah itu cuy yang salah satu Randy yang wah kok bisa macam ini, selama ini kemana aja kita gitu loh. Itu cuy salah satu membuka pikiran Randy. Akhirnya Randy cari fakta ternyata betul cuy macam itu. Oke cuy, lanjut. Berarti ini betul ya yang diinfokan kakak ini. Coba komen kawan-kawan Malaysia. Oke, let's go lanjut di video terakhir kita. Bang, bahas harga Pertamax yang tiba-tiba naik drastis. Tengah malam pula naiknya, kayak ngumpet-ngumpet. Menarik nih. Kita baca, harga Pertamax naik dari 12.300 jadi 16.250. Saya pas baca ini, langsung istighfar. Kagetnya tuh ngaget banget. Karena harganya naik drastis dan jauh banget. Nah, kelihatannya yang kaget bukan cuma saya. Netizen pada bikin video kayak gini nih. Ngomel di SPBU pas tengah malam saat berita ini keluar. Mereka bilang, kenapa berita sebesar ini diumuminnya malam-malam pas orang lagi tidur. Mereka juga kesel sama lagu My Little Bolu Ketan yang belakangan ini viral. Karena di lagu itu kan liriknya Mas Bahlil ganteng, muji-muji. Tapi yang dipuji malah naikin harga BBM secara drastis dan diem-diem. Sekarang pertanyaannya, masa iya pemerintah resmiin kebijakan ngumpet-ngumpet nggak mungkin? Ngumpet-ngumpet, tahu guys, ngumpet-ngumpet itu sembunyi-sembunyi. Apa ya kalau bahasa Melayunya ya, pokoknya sembunyi-sembunyi gitu lah, macam tuh lah. Masa naikin kebijakan ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi naikin kebijakan. Ini ya yang bilang kawan ini cuy, yang bilang di konten bukan Randy ya. Ini rangkuman dari 4 video sebelumnya.
Oke. Hilang. Netizen komen, tengah malam banget naiknya. Zaman dulu Presiden SBY nangis-nangis mau naikin harga BBM. Sekarang biasa aja tuh, nggak ada raut muka menyesal sama rakyat. Mana diumumin tengah malam, rupiah anjlok, BBM naik. Ya sudah nih, bisa stres rakyat. Sebenarnya mah sebelum BBM naik juga kita udah stres banget, kocak. Cuma ini akan makin parah lagi nih, karena ini akan jadi domino efek buat seluruh lapisan kehidupan. Harga BBM naik, harga-harga barang lain pasti naik. Ini kalau kita lihat dari data, secara histori dan secara logika, semuanya akan kena dampak. Tapi kenapa harga BBM bisa naik? Salah satunya karena konflik di Timur Tengah dan efek rupiah yang makin melemah. Bensin ini kan kita impor, artinya negara kita beli pakai dolar. Ibaratnya tadi duit $1 bisa dapat 1,5 liter. Sekarang $1 cuma dapat 1 liter. Ibaratnya begitu. Karena efek tingginya harga dolar dan lemahnya nilai rupiah. Bisa membaca di artikel-artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Hidup di sini lagi kocak-kocaknya, guys. Ya, kalian tahu sendiri, mungkin kawan-kawan ngelihat di berita lah ya. Bahkan yang malah ngasih tahu Randy harga naik BBM itu kawan Malaysia yang tanya di kolom komentar 2 hari lalu, kalau tak salah, 2 atau 3 hari lalu. Terus yang request untuk membahas subsidi naik antara RON 95 dan RON 92 di Indonesia, kawan Malaysia juga. Jadi malah Randy kurang update cuy untuk sini cuy. Ya kan lucu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena ya begini kondisinya cuy. Rupiah lagi turun ya. Ini nggak rupiah aja sih cuy. Harga diri saya juga turun ini. Macam ini harga diri juga turun. BBM-nya naik cuy. Minyaknya naik cuy. Aduh ya Allah. Ini udah nggak marah lagi, gila ini cuy. Di sini udah pada gila semua cuy, kawan-kawan cuy. Dengan harga segitu, pendapatannya nggak naik. Aduh, ya Allah. Nah, bermacam itu aja. Nanti kalian bisa simpulkan kondisinya seperti apa ya. Coba tulis di kolom komentar. Apalagi yang bakal kita bahas cuy, yang menarik nantinya cuy. Oke? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat, minimal jadi berkah dan maksimal jadi amal jariah. See you. I don't care about the consequence. I don't care.